Menjawab beberapa pertanyaan teman-teman mengenai investasi saham. Ada beberapa teman-teman yang bertanya kepada saya, apa itu saham, bagaimana cara berinvestasi, apa yang harus kita lakukan jika kita akan mulai berinvestasi saham. Oleh karena itu, beberapa hari ke depan saya akan memberikan video-video tentang belajar saham. Video-video ini dilansir dari buku karya Ellen May. Jadi teman-teman bisa menyimak setiap harinya video-video yang akan saya buat agar teman-teman bisa memahami dengan lebih dalam mengenai saham serta beberapa hal yang terkait di dalamnya. Saya akan berusaha untuk membuat video yang sederhana agar teman-teman bisa lebih mudah untuk memahaminya. Jika ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin teman-teman tanyakan, teman-teman bisa ketik di kolom chat agar saya bisa lebih mudah membuat video selanjutnya yang bisa mengakomodir semua rasa penasaran teman-teman tentang saham. Di video pertama ini kita akan belajar tentang investasi. Nah, mengapa kita perlu berinvestasi? Para investor berinvestasi untuk berbagai tujuan yang berbeda-beda. Ada yang sekedar ingin memperoleh tambahan penghasilan, ada yang ingin agar uangnya bertambah dan tidak termakan oleh inflasi, ada yang berinvestasi untuk dana pensiun di hari tua, ada yang berinvestasi untuk dana pendidikan, ada juga yang berinvestasi yang lebih serius, yaitu untuk melipat gandakan aset. Dibilang serius karena targetnya adalah pelipat gandaan uang dalam jumlah besar, tidak sekedar pertambahan uang. Dengan demikian, target ini membutuhkan strategi dan kedisiplinan yang ekstra. Investasi pelipat gandaan aset juga bertujuan mencapai kebebasan finansial. Kebebasan finansial artinya kita bisa memenuhi kebutuhan atau gaya hidup yang kita inginkan, bahkan dengan passive income. Uang yang kita miliki bisa membantu kita mendapatkan pendapatan yang lebih, istilahnya kita memiliki peternakan uang. Apakah berhemat dan menabung merupakan solusi untuk mendapatkan kekayaan finansial yang cukup? Jawabannya tidak. Uang yang Anda tabung perlu diinvestasikan supaya pertumbuhannya lebih cepat. Jika Anda memang hanya mempunyai sedikit uang yang tidak cukup untuk diinvestasikan, memang langkah pertama Anda adalah menyisihkan uang yang ditabung supaya bisa diinvestasikan. Sekarang, definisi orang kaya. Siapa itu orang kaya? Menurut majalah Forbes, seseorang dikategorikan kaya jika ia mempunyai penghasilan lebih dari 1 USD dolar per tahun. Mike Tyson adalah orang yang mempunyai penghasilan lebih dari 300 USD juta per tahun sewaktu ia masih bertinju. Namun kini ia mempunyai utang lebih dari 35 juta USD. Jika demikian, apakah ia bisa dikatakan kaya? Oleh karena itu, kekayaan adalah kemampuan untuk terus bertahan hidup dengan gaya hidup kita tanpa harus bekerja. Atau lebih kerennya dibilang kemakmuran. Ada banyak cara untuk memperoleh kemakmuran. Di antaranya, menjalankan bisnis yang tidak memerlukan kehadiran kita. Yang kedua, menyewakan rumah untuk kos-kosan. Yang ketiga, royalti dari penjualan album, naskah, hak cipta, hak paten. Yang keempat, obligasi.
Dan yang terakhir adalah mendapatkan dividen dari saham. Dari beberapa strategi di atas, investasi saham lebih praktis, lebih liquid, dan lebih mudah diperjualbelikan. Nah, di video-video selanjutnya, teman-teman akan lebih mengenal apa itu investasi saham. Oke, jika ada pertanyaan, silakan ketik di kolom komentar. Dan teman-teman harus tetap standby di channel saya untuk mendapatkan video selanjutnya tentang pembelajaran saham. Sampai jumpa.